saya itu latar belakang pendidikan kuliah itu sebenarnya itu UGM, lulusan UGM, Teknologi Industri Pertanian. Memang kalau orang-orang tahu itu biasanya lo kok bisa itu. Wah, ini tersesat nih. Nah, memang, tapi saya menganggapnya ini tersesat di jalan yang benar. Itu yang saya alami karena saya memang sejak kecil tuh seneng gambar. Nah, gitu, seneng gambar-gambar kartun, gambar. Ya saya seneng baca komik ya, hobi sampai sekarang pun seneng baca komik. Terus dari baca komik itu terus saya coba gambar-gambar. Alhamdulillah dari passion itu sekarang malah bisa jadi jalur mencari penghidupan nafkah kayak gitu, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Pamungkas, saya asli Jogja. Alhamdulillah saya sekarang diamanahi Allah untuk menjalankan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang desain grafis, yaitu Slab Design Studio. Selain Slab Design Studio, saya ada juga Letterhand Studio, Vector Factory Studio, Telato Studio, terus kemudian Revolts dan juga Look Room. Setelah itu juga ada satu bisnis kuliner, yaitu namanya Nasi Kebuli Arafi. Dulu itu memang saya punya cita-cita, Mbak. Semenjak saya kuliah itu saya nggak pengen kerja sama orang. Walaupun pada perjalanannya saya bekerja sama orang dulu sih, tapi pada akhirnya saya tuh pengen wirausaha. Keinginan wirausaha itu begitu kuat karena saya tuh pengen di Jogja dan menungguin orang tua saya gitu. Kalau kan kakak-kakak saya udah pada ke Jakarta gitu kan. Nah, saya pengen berada di Jogja. Nah, gimana caranya supaya saya bisa survive di Jogja? Otomatis saya buka usaha. Nah, buka usahanya itu saya juga nggak pengen hanya sekedar buka usaha aja, tapi yang sesuai sama hobi atau passion. Nah, hobi atau passion saya itu kan gambar. Jadi, kalau kita membuka usaha itu berdasarkan passion kita, itu kepuasannya dua, yaitu kepuasan batin, tapi juga kepuasan finansial. Nah, kalau kepuasan finansial itu nggak dapat, katakanlah pas lagi merintis gitu, kita belum dapat cuan banyak, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kepuasan batinnya dapat. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang mendasari saya kenapa saya terus, walaupun saya lulusan Teknologi Industri Pertanian, tapi saya menerjuni di bidang desain grafis mengikuti apa yang menjadi passion saya. Dan alhamdulillahnya Allah juga skenariokan saya dalam perjalanan saya meniti karir itu. Saya daftar kerja pertama itu malah sebagai desain grafis langsung, dan itu sebelum saya lulus. Nah, sebelum saya lulus, jadi sampai sekarang ijazah saya nggak pernah kepake. Karena setelah saya lulus, sebelum saya lulus, saya udah daftar sebagai desainer grafis, sampai akhirnya saya lulus, ya wisuda, dan setelah itu pun saya masih kerja sebagai desainer grafis, dan setelah saya resign dari situ, barulah saya buka Slab Design Studio di 2011. Sebenarnya titik terendah saya itu malah sebelum saya membangun Slab. Ya, saat saya masih jadi karyawan. Nah, di situ saya pas saat jadi karyawan ya gaji UMR saat itu ya, itu saya juga sudah mempunyai istri dan juga punya anak kecil. Nah, di situ saya harus mutar otak gimana caranya supaya saya bisa mendapat penghasilan yang bisa mencukupi keluarga saya. Nah, di tengah kekalutan itu saya mulai mencoba untuk mengembangkan usaha pakai pinjaman, nah pakai utang bank kayak gitu, yang malah itu ternyata usahanya nggak jalan, cicilannya jalan terus. Nah, dari situ saya belajar bahwa namanya buka usaha itu nggak boleh pakai hutang bank, karena hutang bank itu kita membayar cicilan secara pasti dari hasil usaha yang nggak pasti. Nah, disitulah saya sempat kejeglong. Akhirnya saya diteror yang namanya debt collector. Saya sampai ditelepon nomor telepon asing itu, saya sampai nggak berani ngangkat gitu loh, karena tahu ini pasti ditagih gitu. Sampai saya akhirnya gali lubang tutup lubang, pakai kartu kredit segala macam, udah diteror riba ya kayak gitu. Akhirnya saya coba memutuskan untuk mengikuti jalur rezeki lewat desain online. Nah, dari situlah titik balik saya mendapat peluang bahwa kita tuh bisa mendapatkan hasil dari jualan desain tapi lewat online, dan itu pakai uang mata dolar.
yang mana itu kalau dikonversi ke rupiah, nah itu cukup lumayan lah gitu. Dari situ akhirnya saya mulai sedikit-sedikit menutupi hutang saya, dan setelah alhamdulillah settle, saya resign, barulah buka usaha sendiri di bidang desain grafis dengan pangsa pasar internasional. Ya, jadi saat titik terendah saya dulu itu, saya diteror dengan hutang-hutang segala macam. Nah itu saya ngelamun itu Mbak, saya ngelamun waktu itu, dan kemudian saya dikasih tahu oleh bos saya waktu itu, mencoba untuk memancing rezeki lewat sedekah, yang mana saya sama sekali nggak pernah kepikiran soal itu. Saya kan ditanyain, emang kamu udah pernah sedekah? Pernah Mas, itu ke pengamen 1.000, 2.000, itu bukan sedekah itu namanya, itu ngasih uang receh aja. Kalau sedekah itu kamu punya uang berapa, niatkan itu memang disedekahkan, dan itu kasihkan semua itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk uang sisa bulan saya waktu itu langsung saya sedekahkan semua. Dari 200.000 sekitar 2-3 minggu setelahnya jadi $2.000. Nah, kayak gitu. Nah itu lewat kontes desain. Jadi waktu itu saya mengikuti kontes desain yang mana hadiahnya tuh total tuh $8.000, dan saya mendapat dua peringkat juara, yang mana satu peringkatnya tuh dapat $1.000 dan $1.000 kayak gitu. Jadi totalnya $2.000. Dari situ saya meyakini bahwa memang rezeki itu memang bisa dipancing dengan sedekah dulu. Tapi itu dulu. Karena dulu waktu saya mencoba mengikuti pola itu, alhamdulillah memang lancar Mbak. Tapi akhirnya saya tahu bahwa itu tuh jadi salah niat. Karena kalau kita sedekah supaya rezeki lancar, ya kita dapatnya rezeki lancar aja. Waktu itu saya melihat bahwa apa yang saya niatkan itu salah. Jadi saat saya sedekah, saya mikirnya biar dapat rezekinya aja. Akhirnya malah saya terjerumus yang namanya istidroj. Jadi lupa diri, yang penting saya sedekah, sholatnya malah bolong-bolong dan lain sebagainya. Nah ternyata setelah saya makin pelajari, itu nggak boleh kita niatkan untuk dapat rezeki untuk sedekah. Sedekah ya sedekah aja, kita niatan untuk lillahi ta'ala. Perkara itu nanti ada efek sampingnya, rezeki lancar atau dapat pahala dan lain sebagainya, itu kita serahin sama Allah kayak gitu. Dulu waktu untuk modal slab itu saya masih merintis untuk membangun perekonomian saya. Jadi justru waktu bikin slab itu saya modalnya minjem. Masih minjem. Jadi kan ini slab desain itu kan saya partneran. Saya bersama partner saya membangun studio slab desain ini, modalnya 20 juta. Nah, dulu itu untuk modal kan 50-50, 10 juta, 10 juta. Nah, yang 10 juta itu saya masih belum ada, saya masih pinjam partner saya. Nanti untuk pengembalinya saya cicil kayak gitu. Nah, alhamdulillah dulu yang berawal dari ngontrak kamar kecil sekitar 5x8 gitu. Nah, dengan isi 4 komputer, ya alhamdulillah sekarang bisa berkembang sampai seperti ini. Ya dari awal saya mendirikan Slab Design, memang saya sudah men-set untuk market pasarnya itu luar negeri, internasional. Karena itu tadi, pertama dari bayarannya dolar rate-nya, jadi dari situ tentu saja kita bisa mendapatkan income yang lebih daripada kita jualan di lokal. Terus kedua, saya juga nggak perlu datang ketemuan dengan klien, harus presentasi, capek-capek dan lain sebagainya. Cukup hanya pakai internet, ketik-ketik lewat email, dan kalau misalkan mereka suka dengan desainnya, mereka bayar, sesimpel itu gitu. Nah kayak gitu. Dan saya waktu itu juga berpikir bahwa jualan desain doang itu belum banyak yang ada gitu di waktu itu, di 2011. Jadi bikin studio, fokus market luar negeri itu masih belum banyak. Makanya di situ saya mencoba untuk memulai, dan alhamdulillahnya bisa eksis sampai sekarang. Untuk kliennya kebanyakan negara US, Amerika gitu, tapi banyak juga yang dari Australia, ada dari Dubai juga, ada dari Jepang, macam-macam sih. Itu yang klien saya yang paling lama, itu yang dari San Francisco, itu malah pernah sampai ke sini. Datang ke Slab Design, terus kita jalan-jalan ke Borobudur, kemana-kemana kayak gitu. Masih alhamdulillahnya mereka itu malah bikin tim desainer dengan outsource ke kita. Jadi kita ini memprovide desainer-desainer yang bekerja dari malam sampai pagi karena mengikuti jam kerjanya mereka, sehingga
mereka harus bisa standby dari malam sampai pagi, dan alhamdulillah kita ketemu desainer-desainer yang memang suka melek malam gitu. Jadi cocok daripada mereka ngopi-ngopi di kafe mabar nggak jelas, yang penting di kafe tapi sambil kerja dapat duit gitu. Total tim yang bekerja di studio-studio kami mungkin kalau di total sekitar 50-an ya, saya belum mengupdate lagi totalnya itu. Tapi kalau di Slab Design sendiri ada sekitar 30-an, ada di Letterhand sekitar 10-an, di Vector Factory itu ada sekitar mungkin 8, dan sisanya ya itu total mungkin 50-60-an ada. Jadi kita nggak melihat dia lulusan mana, dia terus kemudian harus usia berapa, nggak. Yang penting dia qualified yang memang sesuai dengan yang kita cari, dan kita malah lebih seneng orang-orang yang mau diajak berkembang, bertumbuh bersama. Yang dia tuh di sini itu ibaratnya masih bisa belajar, terus dia berkembang bersama perusahaan, bersama Slab Design. Akhirnya dengan begitu dia berkembang, kita pun juga berkembang. Jadi lebih dapat loyalitasnya seperti itu gitu. Alhamdulillah Allah amanahkan saya bersama tim studio-studio lain itu kita membangun CSR ya, CSR Corporate Social Responsibility, yang mana itu ada 4 pergerakan. Yang pertama itu Pondok Tahfidz Al-Mulk, itu mencetak penghafal Al-Quran yang sekarang santrinya sekitar ada 20-an. Terus kemudian ada yang namanya Nasi Barakallah. Nasi Barakallah itu gerakan untuk menyediakan nasi di masjid-masjid, dan itu dibagi-bagikan secara gratis Senin sampai Jumat. Kemudian ada yang namanya Indonesia Creators Academy, itu adalah sebuah sekolah gratis bagi yatim dan duafa, pelatihan selama 1 tahun yang berbasiskan semi pondok gitu. Mereka diajari ilmu gambar, desain, multimedia, videografi, fotografi, sampai akhirnya mereka bisa magang dan bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus kayak gitu. Terus yang terakhir adalah Rumah Tahfidz Bunda Hafsah, itu khusus akhwat yang barusan mulai sekitar 1 tahun lebih ini kayak gitu. Sebenarnya Indonesia Creators Academy itu banyak terinspirasi ya Mbak ya. Salah satunya ada di dasnya Mas Erik Sukamti, itu kan dia juga membangun sebuah sekolahan untuk orang-orang yang nggak mampu. Nah dari situ saya kepikiran, saya juga ingin membangun sebuah sekolah bersama teman-teman yang lain, menjadi sebuah yayasan yang memprovide ilmu-ilmu yang untuk orang-orang yang nggak mampu untuk melanjutkan dari kuliah gitu. Karena saya melihat banyak orang-orang itu yang pengen belajar tapi nggak tahu kemana gitu. Nah sedangkan apa yang sudah saya kerjakan ini itu kan sudah ilmu praktis ya, sudah diterapkan gitu, dan sudah terbukti berhasil di industri. Nah makanya nggak perlu belajar kuliah berlama-lama, cukup ikut dalam setahun mulai dari nol, dididik sampai akhirnya bisa. Nah itu triggernya tuh memang kami kan sering ngadain juga workshop, seminar-seminar untuk gimana caranya mendapat cuan lewat online, desain online. Tapi kalau hanya sekedar workshop doang, mereka hanya sekedar dengar, selesai terus pulang gitu loh. Jadi nggak, terus cara penerapannya gimana kan kayak gitu. Nah itu memang harus dikawal. Makanya ada akademi ini adalah salah satunya supaya kita bisa memastikan bahwa orang yang dikasih ilmu itu mulai dari nol sampai akhirnya dia bisa membuat sebuah karya, sampai akhirnya dia bisa mandiri dari situ. Alhamdulillah alumnusnya ada yang sudah bisa freelance sendiri, dapat klien dari luar negeri, menyediakan jasa UI UX, web design dan lain sebagainya. Ada juga yang kerja di pondok, yang pondok internasional dan lain sebagainya kayak gitu. Arti sukses bagi saya itu di saat kita sudah meninggal, tapi seakan-akan kita masih terus hidup, nah, gitu, dengan apa yang sudah kita tinggalkan selama di dunia, jejak-jejak kita itu Mbak, ya kan? Ya termasuk jejak karya itu bukan hanya karya desain, tapi karya yang memang bisa kita bawa mati, ya itu. Sama salah satu contohnya seperti CSR kami kayak gitu, yang kemudian itu menjadi amal jariah ya bagi siapapun itu yang terlibat di dalam proyek-proyek tersebut kayak gitu. Harapan kami Studio Slab masih terus bisa berkembang sampai akhirnya lebih besar lagi seperti ini, bisa terus makin memberikan dampak manfaat yang positif bagi masyarakat sekitar maupun Indonesia pada umumnya ya, di industri kreatif yang berbasiskan online, internet, yang kemudian dari komunitas itu menjadi makin sehat dan
masing-masing desainer di Indonesia ini pun juga bisa ada role model dan mereka pun bisa terinspirasi. Akhirnya mereka bisa membuat studio-studio desain lainnya dan kemudian juga makin terus berkembang sehingga industri kreatif di Indonesia juga makin terus bertumbuh kayak gitu. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang merasa salah jurusan, nah nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa, nggak perlu gimana-gimana. Gali potensi yang ada di dalam diri, terus kemudian kira-kira kesukaannya apa, jadi passionnya itu apa. Nah itu tekuni aja gitu loh, nggak perlu terus wah aku kan lulusan ini harus ini, nggak semuanya seperti itu. Kenali dulu passionnya apa, terus kemudian ada potensial nggak di situ, kemudian setelah tahu kalau ada potensial di situ, kemudian prospek enggak. Nah itu. Kalau kemudian bisa menekuni ketiganya itu, insya Allah nanti akan bisa sukses. Gitu. Bersama bermetamorfosa.